Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kira Syafarifti dari kelas 10 akuntansi 3. Pada kali ini, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat rumus sum, average, rank, if, max, min, count, absolute, dan lookup. Saya juga akan memberitahu bagaimana cara menghitung total harga, diskon, PPN, dan bayarnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama ada rumus sum. Sum itu adalah rumus penambahan. Lalu kita ketik sama dengan ketik sum, ketik buka kurung, lalu kita tarik semua nilai di sejajar yang ingin kita hitung, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita ulangin lagi ya seperti tadi. Pencet sum, buka kurung, terus buka nilai yang ingin dihitung, terus enter. Nah, karena kalau satu-satu lama, sekarang kita kasih cara langsung semuanya biar bisa langsung semuanya. Begini caranya. Setelah itu ada cara nilai average. Nilai average kita pencet sama dengan, terus kita ketik average, buka kurung, tarik nilai yang ingin kita hitung sama seperti tadi, kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, biar lebih cepat kita langsung tarik aja ya, kita pencet, kita ketuk sampai ada tanda warna hitam, baru kita. Setelah itu ada rumus rank, kita pencet sama dengan ketik rank, buka kurung, kita pencet nilai average yang pertama, setelah itu beri tanda pemisah. Setelah itu kita tarik semua nilai average. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, udah ada kan hasilnya. Setelah itu kita tarik. Kita coba tarik. Nah, ternyata ada nilai yang sama nih teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan di absolute. Nah, kita pencet yang warna merah itu. Terus kita pencet Fn plus F4, jadinya seperti ini. Nah, itu namanya rumus absolute agar dikunci. Coba sekarang kita coba lagi ya teman-teman. Nah, sekarang sudah berurutan kan? Setelah itu kita masuk ke rumus if. Pertama kita ketik sama dengan if, buka kurung. Setelah itu kita pencet nilai average. Kita ketik lebih dari. Nah, kita kasih 78 nilai KKM. Beri tanda pemisah, beri kutip, tulis naik kelas, beri tanda kutip lagi. Setelah itu beri tanda pemisah, beri tanda kutip, dan tidak naik kelas. Setelah itu beri tanda kutip lagi, tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita tarik aja sampai ada tanda panah warna hitam, kita tarik ke bawah. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita masuk ke rumus max. Kita tulis sama dengan max, buka kurung. Kita tarik semua nilai harian yang ingin kita hitung dan tutup kurung, kemudian enter. Nah, setelah itu kita tarik seperti biasa. Setelah itu ada rumus min. Kita tulis sama dengan min, buka kurung. Kita tarik nilai yang akan kita hitung juga. Kita tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, lalu kita tarik lagi seperti tadi. Setelah itu ada rumus count. Kita tulis sama dengan count, buka kurung, kita masukkan nilai yang ingin kita hitung. Nah, setelah itu kita tutup kurung, kita pencet enter. Nah, kita tarik lagi deh seperti biasa. Kemudian saya ingin mengurutkan namanya sesuai abjad.
karena ini masih tidak sesuai abjad, mari kita urutkan. Pertama, kita blok semua yang ingin diurutkan, kemudian pencet sort and filter. Nah, kemudian bisa mencet abjad A sampai Z atau custom sorting. Setelah memencet itu akan otomatis terurutkan sesuai abjad. Nah, kalau seperti ini kan terlihat lebih rapi. Kemudian saya akan memberitahu cara memberi tanda tangan. Pertama kita pencet insert, kemudian pencet illustration. Setelah itu kita pencet shape, kita cari garis yang bergelombang. Setelah itu tinggal kita tulis deh sesuai yang kita inginkan. Nah, karena ini kebesaran, bisa dikecilin seperti ini. Kita coba bikin sekali lagi ya dengan cara yang sama. Setelah itu, kita masuk ke rumus lookup nih teman-teman. Lookup itu pembuatan jurnal secara vertikal. Di rumus lookup ini, pertama kita menulis sama dengan, kita ketik lookup, kemudian beri tanda kurung. Setelah itu kita pencet kode, beri tanda pemisah, lalu kita tarik semua keterangan. Setelah itu kita absolut dulu nih teman-teman dengan Fn plus F4. Setelah itu beri tanda pemisah, ketik 2 karena dia ada di kolom kedua, beri tanda pemisah, kita pencet false sampai ada tulisan, kemudian tutup kurung, kita enter. Setelah itu kita coba ulangi sekali lagi ya. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik lookup, buka kurung, pencet kode yang ingin dihitung. Setelah itu beri tanda pemisah, setelah itu tinggal ditarik keterangan, kita absolut dengan Fn plus F4. Setelah itu beri tanda pemisah, lalu kita ketik kok 2, kemudian beri tanda pemisah, kita pencet false, tutup kurung, dan enter. Nah, sama kan teman-teman seperti keterangannya. Nah, agar tidak lama, kita tarik saja ke bawah seperti biasa. Kemudian kita masuk ke penghitungan harga di lookup. Pertama kita ketik sama dengan lookup, buka kurung, kita pencet kode, kemudian kita beri tanda pemisah. Setelah itu kita tarik semua keterangannya, kita absolut seperti tadi. Setelah itu beri tanda pemisah, ketik 3 karena dia berada di kolom ketiga, ketik tanda pemisah. Setelah itu kita pencet false, tutup kurung, dan enter. Nah, sudah jadi. Harganya 10.000 sama seperti keterangannya. Setelah itu kita tarik. Setelah itu kita masuk ke penghitungan satuan. Sama seperti tadi, kita ketik sama dengan lookup, buka kurung, pencet kode. Setelah itu beri tanda pemisah, pencet semua keterangan. Setelah itu di absolut. Setelah itu beri tanda pemisah, kita ketik 4 karena berada di kolom keempat, beri tanda pemisah, pencet false, tutup kurung, dan enter. Nah, setelah sama dengan keterangannya, kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan hanya kolom keberapanya.
Setelah itu, kita masuk ke cara penghitungan total harga, diskon, PPN, dan bayar. Pertama, kita hitung total harga. Kita pencet sama dengan, kemudian kita pencet harga barang. Setelah itu, kita kali dengan jumlah barang. Nah, kita enter deh. Kita coba sekali lagi ya, kita pencet sama dengan, kita ketik harga barang, setelah itu dikali jumlah barang. Nah, sudah jadi. Setelah itu, agar tidak lama, kita tarik saja ke bawah. Setelah itu, kita masuk ke diskon. Kita pencet sama dengan, setelah itu kita pencet total harga dikali dengan diskon. Nah, setelah itu kita absolut nih teman-teman diskonnya. Kita pencet Fn plus F4. Setelah itu kita enter saja deh. Nah, setelah itu tinggal ditarik ke bawah agar mempersingkat waktu. Setelah itu kita menghitung PPN. Pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita pencet total harga. Setelah itu kita kali dengan PPN-nya. PPN-nya kita absolut menggunakan Fn F4. Setelah itu kita enter deh. Nah, setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Setelah itu kita menghitung bayar. Kita pencet sama dengan, kita pencet total harga, dikurang diskon, ditambah PPN. Kemudian tinggal kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita masuk ke rumus bayar. Kita ketik sama dengan if, kita masukkan harga bayar. Setelah itu lebih dari 5 juta, titik pemisah, kutip, Magicom, kutip lagi, tanda pemisah, kutip lagi, piring, tutup kutip. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, setelah itu tinggal ditarik. Kemudian kita menghitung menggunakan rumus sum. Seperti yang tadi, kita buka kurung, tarik jumlah barang yang ingin dihitung, kemudian tutup kurung, enter. Nah, agar mempersingkat waktu, kita tarik saja ya. Nah, karena angkanya masih seperti itu, jadi kita ubah dulu ke accounting. Nah, kalau bila ada garis-garis kayak gini, tinggal kita lebar-lebarkan saja kotaknya. Garis-garis tersebut disebabkan karena kolom yang tidak muat atau terlalu kecil. Setelah itu kita menghitung max seperti yang tadi sama dengan, kemudian jumlah barang di enter, kemudian ditarik. Kemudian aja juga min seperti yang tadi, kemudian tarik. Ada juga average seperti yang tadi, tinggal ditarik, dijumlahkan dan ditarik agar mempersingkat waktu. Nah, ini tinggal diganti ke accounting. Untuk yang komanya tinggal dikurangi saja komanya, selesai deh.